Borneo Inspirasi. Salam sejahtera pemirsa, kami dari Borneo TV kali ini bersama Borneo Inspirasi, acara inspirasi untuk Anda semua dan pada kali ini kita kedatangan 4 orang narasumber luar biasa di 4 pemuda ya, yang sangat energik dalam, mengawal, pemerintahan yaitu dari rombongan anggota ketua dan anggota DPRD Kota Bontang, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bontang, yaitu ada Abang, Andi Faisal. Ya, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Gimana di Kota Tarakan? Katakan ya dia full perut ya 2 hari. Jadi disuguhkan dengan hidangan-hidangan khas Kota Tarakan gitu ya, Bang, ya. Oke. Bang Andi Faisal ini merupakan anggota dan sekaligus Ketua DPRD Kota Bontang, sudah 2 periode, Bang, ya. Kali ini sudah menjalankan tugas untuk periode kedua dan, Bang Faiz tidak sendiri, kali ini bersama Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan ada Pak Heri Kaswanto. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik, sehat dan alhamdulillah memang ya. Kemudian ada Pak Ubaya Bengawan, anggota Komisi A dan Bapak Aloysius Roni atau Bung Roni. Gimana kabarnya Bung Roni? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Iya. Terima kasih, atas kehadirannya di, studio Borneo TV dan mungkin kita, akan lebih banyak berbincang dengan tugas dan fungsi, DPRD terutama di Kota Bontang sebenarnya. Sebenarnya saya pengen tahu nih karena terus terang saya juga belum pernah ke Kota Bontang ini abang-abang sekalian ya, paling cuma sampai Samarinda saja gitu kan. Nah Bontang ini kalau saya tahu bahwa potensinya banyak sekali, Bang. Ya, apalagi di sana sudah ada, Pupuk Indonesia yang saya tahu, kemudian ada Badak NJL ya. Nah, tapi itu secara umum saja, mungkin banyak masyarakat Indonesia nih, Bontang tuh taunya tuh ada produksi pupuk, kemudian, produksi, gas. Nah, mungkin ada potensi lain yang memang mungkin, abang-abang ini bisa jelaskan sebenarnya. Mungkin siapa duluan? Pak Ketua mungkin? Ya. Baik Bang, terima kasih banyak ini yang pertama atas undangannya dan tadi infonya ini perdana ya, bagus guys ya. Berarti spesial Abang dari Bontang ini justru tamu dari luar yang menjadi apalagi namanya narasumber pertama nih Brites di Borneo TV. Ya baik, kalau kita bicara Bontang, memang Bontang ini kan sebenarnya basicnya awalnya berdirinya adalah sebagai kota industri. Emang di situ sejarah berdirinya Bontang itu tidak bisa lepas dari 2 perusahaan raksasa yang ada di Kota Bontang, yaitu PT Bumi Kalimantan Timur yang tadi Abang bilang dan juga kemudian PT Badak LNG. Dari situlah kemudian Bontang terus berkembang sehingga pemerintah dari zaman ke zaman, dari periode terus meng-upgrading sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan sedangkan kondisi geografis yang ada di Kota Bontang. Alhamdulillah memang Kota Bontang ini mirip-mirip dengan Kota Tarakan. Dia apalagi namanya 70% itu wilayah perairan ya kan, sisanya ada daratan dan juga hampir sebagian wilayahnya merupakan wilayah perusahaan. Jadi yang kami kelola itu oleh pemerintah dan DPRD ini hanya sebagian kecil. Kita hanya 3 kecamatan, tentu itu Kecamatan Bontang Utara, Bontang Selatan, dan Bontang Barat, sehingga lebih memudahkan kami dalam melakukan penataan. Nah, kemudian saat ini Kota Bontang ini merubah dari kota industri menjadi kota jasa berbasis kemaritiman. Kita memanfaatkan membentuk EKN sebagai ibu kota baru Nusantara, sebagai daerah penyangga. Tentunya kita tidak boleh hanya bergerak di bidang industri, kita harus bergerak ke bidang lain seperti wisata dan lain semuanya karena memang sejauh ini Bontang ini sangat bergantung daripada yang namanya dana bagi hasil. Jadi komposisi APBD kita itu hampir diisi seluruhnya dari postur pendapatan kita adalah dari dana bagi hasil. PAD kita sangat minim. Oleh karenanya pemerintah hari ini terus berupaya melakukan apalagi namanya melakukan sebuah inovasi bagaimana bisa meningkatkan atau mencari pendapatan dari apalagi namanya aspek-aspek lain di luar daripada dana bagi hasil itu. Nah, kita sekarang mengembangkan yang namanya wisata, kemudian bagaimana kita saat ini mengembangkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu menjadi salah satu fokus utama dari pemerintah Kota Bontang untuk bagaimana bisa menyiapkan figur-figur atau anak-anak muda yang nantinya bisa memiliki kompetensi dan sumber daya manusia yang bisa dipakai di kotanya sendiri. Kalau di DPRD sendiri kan sebenarnya banyak
di fungsi pengawasan aja peran ini ya. Tapi menurut Abang dan, teman-teman lain di DPRD, apakah pemerintah Kota Bontang ini sudah melakukan hal yang semestinya yang diinginkan oleh, DPRD sebagai wakil rakyat ya? Apakah sudah sesuai berjalan apa tidak sebenarnya? Atau malah ada yang masih kurang nih Bang? Silakan. Kalau kita ini kan hakikat dari DPR ini adalah penjembatan, nah. Kita adalah jembatan dari kepada masyarakat kepada pemerintah. Kita ini adalah jembatan penghubung antara pemerintah dan masyarakat, ya tentunya evaluasi atau capaian atau kepuasan daripada masyarakat itu bisa indikatornya adalah, pesta demokrasi di 5 tahun sekali. Apabila pemerintahan itu kita lihat berjalan dengan benar, tentulah apalagi namanya tingkat kepuasan dan elektabilitas dari sebuah kepemimpinan itu akan bisa dilihat dari indikator itu. Nah, alhamdulillah kalau kita lihat di Kota Bontang, kami dalam fungsi pengawasan sudah menjalankan, tugas pokok fungsi kami seperti yang diamanatkan dalam undang-undang. Kemudian dalam pembahasan segi penganggaran pun saya kira dari hasil-hasil musrembang, kemudian hasil-hasil reses dan lain semuanya, itu semua kita elaborasi menjadi satu kesatuan dalam buku APBD, kemudian kita tuangkan dan kita jadikan, pelaksanaan kemudian pertanggungjawaban. Alhamdulillah, eee, sejauh ini kita bisa apalagi namanya menjaring dan menampung serta merealisasikan aspirasi masyarakat. Tentunya tidak 100%, tetapi, inilah politik anggaran. Politik anggaran itu di mana DPRD selaku mitra pemerintah yang memiliki pokok-pokok pikiran, juga memiliki hak untuk menyalurkan aspirasi daripada masyarakat dan pemerintah juga memiliki dana kebijakan. Nah, alokasi anggaran dana kebijakan inilah yang selalu menjadi titik sentral, titik fokus kami ketika pembahasan anggaran antara tim Banggar dengan THPD supaya apa yang menjadi masukan dari masyarakat, apa yang menjadi harapan dari masyarakat itu bisa menjadi sebuah bisa direalisasikan menjadi sebuah kenyataan. Abang katakan tadi kan jembatan Bang, tapi kira-kira apakah, aspirasi dari masyarakat sudah terlaksana dengan baik dan pemerintah kita di pemerintah kota sendiri apakah sudah melaksanakannya? Atau masih kayak daerah lain lah katakanlah masih ada kekurangan anggaran, DAK juga kurang, DAU juga kurang gitu kan. Nah, apakah sudah maksimal sebenarnya Jadi kalau fungsi kami kan di Undang-Undang 23 2014 itu sebagai mitra mitra mitranya? mitra penyelenggara pemerintah di daerah bersama dengan eksekutif. Dalam fungsi kami dalam melaksanakan tugas dalam fungsi kami kira, pengawasan kemudian tugas-tugas kami ini sudah kita maksimalkan. Tetapi kan yang namanya arah kebijakan dari seorang pemimpin itu kan tertuang dalam RPJMD, ya. Nah, kemudian dari RPJMD itulah dijabarkan melalui program-program kerja. Nah, saya kira memang, saat ini, ya saya kira kita di DPRD, ya tentu kalau kita anggap 100% mungkin kemauan masyarakat, kita harus akui bahwa memang banyak hal-hal Banyak mendasar PR-nya gitu ya, ya. Pak, ya? Ya banyak PR, banyak hal-hal mendasar khususnya dalam, urusan dasar di pemerintahan untuk masyarakat seperti pendidikan, kesehatan yang menjadi problematika utama yang memang sampai saat ini dianggap belum memuaskan oleh masyarakat. Tetapi itu tidak mengurangi tugas dan fungsi kami. Kami selalu mendorong untuk itu dilaksanakan, untuk itu direalisasikan. Tetapi memang sekali lagi bahwa APBD ini adalah salah satu bentuknya adalah political will dari kepala daerah. Political will ini kan arah kebijakannya, dia mau seperti apa. Kita sudah bersuara contoh misalkan masyarakat hari ini minta urusan pendidikan itu semuanya gratis. Ternyata hari ini, ternyata cuma diberikan kepada anak kelas 1 SD dan 1 SMP. Nah, kami sudah tidak sekurang-kurangnya selalu bersuara untuk apa, masyarakat untuk semua dibagi nih, bagi rata. Nah, itu salah satu contoh yang tadi Abang bilang bahwa apakah sudah memuaskan? Ya belum memuaskan. Nah, itu tugas kami untuk, apalagi untuk mengingatkan, kemudian untuk terus mendorong agar anggaran ini bisa direalisasikan untuk masyarakat. Oke, eee, teman-teman yang lain nih dari Komisi A, ya melihat apalagi kalau Komisi A ini bidang pemerintahan ya. Nah, pengawasan seperti apa yang lebih mungkin ditekankan kepada, pemerintah kota? Ya karena kita tahu bahwa ya banyak yang kita tahu nih ya, abang-abang sekalian, DPRD ini ya, kurang dalam hal pengawasan. Yang lebih dipentingkan terkait masalah anggaran. Nah, ini sudah hal-hal yang umum terjadi di masyarakat kita. Wah, kalau jadi dewan yang diurus cuma anggaran, tapi bagaimana pengawasannya terhadap, pemerintah, bagaimana terhadap legislasinya, bagaimana, dalam pembuatan perda itu seperti apa, apakah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Ini komentarnya abang-abang sekalian nih bagaimana sih? Mungkin Pak Heri, Pak, Pak Bengawan, Pak Ubay tadi bisa disampaikan? Ya, Eee, saya kira dalam hal pengawasan ini, DPD sudah merapikan pengawasan dari sisi itu kan. Ya,
serta bentuk pelaksanaan yang dilakukan oleh DPD terhadap pelaksanaan aktivitas. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah juga terus mengawasi pelaksanaan. Salah satu contoh ketika kita mendengarkan aspirasi masyarakat bahwa politik tidak sesuai, semenjak penentuan langsung bergerak dan lemas. Kendati demikian, soal pengawasan itu bagaimana prosesnya ada di dalam terpilih kota. Perintahnya kalau berapa progres yang didapat, belum kita masing-masing OPD berapa kemampuan menyerapkan anggaran itu akan terlihat di situ. Tetapi teman-teman di DPD saat ini mendapat pengawasan dengan mengecek cross-check langsung kalau lapangan ya. Misalnya yang baru dilakukan oleh Pak Ketua ada proyek mercusuar menjadi ikon Bonta. Misalnya 2G PKK, beliau langsung turun melihat pesan menguati ke kondisinya. Oh iya ternyata ada melakukan pemenahan. Kemudian di salah satu stadion yang hanya Malang itu juga baru-baru Pak Ketua langsung dan digamankan tindakan putih oleh Tongki. Itu merupakan bagian dari nyata teman-teman di program. Nah, mungkin saya enggak sedikit menambahkan bahwa DPR sudah melakukan, tapi pemerintah itu kemarin yang periode kemarin itu terbukti banyak melakukan anggaran yang menurut kami tidak sesuai. Juga Oke. kan melakukan pemenahan. Ya, nah pemenahan ini kita mulai startnya di 2025 nih. Makanya kan kemarin ini rata-rata tim berkenal membenahi Kota Bontang dan berhasil memenangkan LPK. Sekira itu. Oke, baik. Itu kan tadi disampaikan itu dalam hal pembangunan, secara nyata ya, untuk pembangunan proyek dan segala macam. Bagaimana dengan pembangunan manusianya, Pak? Kan tidak tidak melulu harus mesti, pembangunan dalam segi pembangunan dalam hal bangunan dan proyek segala macam, tapi bagaimana pembangunan manusianya? Misalnya kesehatan dan pendidikan. Nah, mungkin kalau di komisi A, apakah mengurus itu? Nah, tapi apakah dari DPRD juga fokus terhadap pembangunan manusianya? Karena ini juga menjadi salah satu, capaian dari Bapak Presiden kita, bahwa pembangunan manusia juga harus lebih maksimal. Apakah di DPRD Kota Bontang juga seperti itu dilakukannya? Mungkin Bang Roni atau Pak Yeri ada yang mau disampaikan terkait pembangunan manusia? Iya, berarti ini gini, Hmm, kami ini kan di DPRD yang sekarang ini langsung turun kunjungan lapangan. Bagaimana langsung datang ke OPD-OPD. Selain daripada pembahasan anggaran, langsung kita terjun langsung ke OPD-OPD-nya. Berdiskusi langsung dengan OPD tersebut terkait contohnya pembangunan SD. Kemarin kita itu sempat ada namanya kunjungan lapangan ke Disnaker, yang dimana tujuan kita itu mempersiapkan tenaga kerja. Nah, di situ juga kita sudah diskusi terkait bagaimana mempersiapkannya. Di situ kita ada kegiatan terkait masalah pelatihan-pelatihan, sertifikasi, supaya teman-teman yang pencari kerja ini siap pakai. Nah, kita sudah buatkan polanya itu. Dari kerjasama dengan BLK. Ya, Badan Latihan Kerja dan BLK swasta, baik dari pemerintah maupun dari swasta. Kita sudah buat kerjasamanya, sudah buat MOU-nya. Nah, teman-teman tinggal menikmati saja. Masuk, ikut pelatihan-pelatihannya, kemudian sertifikasinya dikeluarkan. Setelah nanti ada sertifikasinya, kita combine lagi dengan perusahaan-perusahaan yang ada. Nah, kita tawarkan ke perusahaan bahwa ini sudah siap kerja, tinggal kalian butuh apa. Itu yang menjadi pembangunan SDM kita untuk mempersiapkan itu. Nah, kemudian dalam dunia pendidikan juga kita sudah lakukan. Nah, kalau khususnya dalam dunia pendidikan, kita tadi di belakang ketua itu kita sudah support anggaran, pemerintah sudah support anggaran itu full, tapi masih ada yang terbatas. Nah, kita sudah tinjau langsung juga untuk meminta kepada OPD langsung, tidak lagi penganggaran terbatas. Dia hanya kelas 1 saja dapat bantuan itu, tapi kita sudah minta kelas 1 SD sampai kelas 6 SD semuanya dapat tanpa tebang pilih. Kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP tanpa apa. Ini masih di pelayanan deh. Sudah mulai sudah mulai ya? Iya, Mulai masuk dalam perencanaan. masuk dalam perencanaan Nah, ya? termasuk buku-bukunya. Kan ada buku-buku LKS itu harus Iya. dibayar. Nah, kita tuh Selalu kalau jadi bisa itu program digratiskan. Kak. Nah, kita sudah minta sama OPD-nya supaya masuk dalam
bertentu bahwa anggaran itu jangan lagi ada pembayaran-pembayaran seperti itu. Udah kita masukkan ke OPD-nya supaya harus semuanya serba gratis. Supaya Upaya gratis ya. kita mendorong pendidikan ini Dan itu berdasarkan dari aspirasi masyarakat itu ya. masyarakat. Di Ya dimana teman-teman kan habis reses mendengar langsung dari Iya. masyarakat Hmm. keluhan-keluhannya. Iya. Dan dicoba dari Komisi A juga sudah mencoba ya. Iya, jadi kami ini lebih banyak kunjungan lapangan ketimbang memanggil OPD-nya, lebih baik kita yang datangi. Jadi terjun langsung ke lapangan, bisa lihat situasinya secara langsung, dan ketika reses juga sudah banyak mendengarkan aspirasi dari masyarakat itu ya Pak ya. Oke, luar biasa Pak Heri. Pak Roni, mungkin ada yang mau disampaikan juga terkait pembangunan manusia, atau sebenarnya apa sih yang perlu dicapai lagi oleh pemerintah kita sekarang ya? Sebagai legislatif kan, wah harus ada begini begini begini. Apalagi Bontang dengan potensi PAD-nya supaya ditingkatkan, apa mungkin Pak Roni? Ya baik. Jadi selama ini juga kita dalam meningkatkan SDM ini kita juga terkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan di sekitar untuk melakukan pelatihan dan selama ini juga perusahaan cukup aktif dan sangat support lah dalam peningkatan SDM baju. Yang setiap perusahaan termasuk Kokarpin, PT Bandar, Ladiso Mandiri, Sekutu, usaha-usaha di sekitar yang ada di letak cukup support lah dalam peningkatan SDM. Kira ke depan bagaimana teman Komisi A ini juga selalu ke depan dalam peningkatan SDM ke depan. Saya kira. Dari perusahaan-perusahaan yang ada di Bontang sekarang yang sejak dulu beroperasi dengan dana CSR-nya sudah cukup baik itu dalam melaksanakan hal itu ya Pak. Ya sudah cukup baik. Cuman memang perlu kita Perlu ditingkatkan lagi ya. Ada perlu digenjot lagi lah kepada mereka-mereka itu Pak ya. Oke Pak. Oke. Saya kembali ke Bang Faiz. Bang Faiz ya. Ini kita tahu bahwa penopang utama di Bontang ini salah satunya perusahaan PT Bandak itu. Kemudian ada Pupuk Indonesia. Nah, kita tahu bahwa itu adalah usaha yang tidak terbarukan. Gas suatu saat akan habis. Nah, kira-kira ada nggak upaya sebenarnya kepada pemerintah, masukan kepada pemerintah, apa sih yang harus ditingkatkan lagi nih? Karena kita nggak tahu nih kapan gas ini akan habis, karena kalau misalnya potensi itu akan hilang, seperti Kota Tarakan ini juga, ya lama-kelamaan minyaknya juga habis. Nah, kira-kira apa upaya yang dilakukan DPRD untuk mengenjot kepada pemerintah supaya ada upaya untuk peningkatan PAD ini? Apakah disuara juga itu Bang? Jadi ini Bang, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa memang kita tidak bisa semuanya bergantung daripada yang namanya sumber daya alam ya. PT Badak hari ini tinggal 2 tren, nah tapi alhamdulillah sudah dapat sumur baru, mungkin akan beroperasi seperti normal lagi, tetapi kan ini tidak bisa selamanya. Kemudian Pupuk Kaltim juga sangat bergantung daripada yang namanya PT Badak. Jalan satu-satunya memang kalau untuk mempertahankan dan kemudian bisa mempekerjakan orang adalah hilirisasi. Alhamdulillah memang pemerintah Kota Bontang sudah berupaya, kita juga selalu mendorong supaya kita ramah terhadap investasi. Kita juga sudah membuat ruang, kita buat RT RW juga untuk ruang industri, RT RW Industri wilayah baru ya? industri, khusus wilayah industri kita siapkan ruang untuk investor untuk Oke. berinvestasi di situ, untuk bagaimana tujuannya adalah menyerap tenaga kerja. Nah, alhamdulillah kita sekarang ini di Bontang ada namanya PT Energi Unggul Persada. Oke. Itu ada pabrik pengolahan kelapa sawit, CPO. CPO. Alhamdulillah apa? Bontang ini tidak punya lahan sawit. Bontang tidak punya lahan sawit, dia tidak punya kebun sawit, tetapi seluruh hasil sawit dibawa Bontang menjadi barang jadi. Ada diekspor barang minyak mentahnya ke Timur Tengah, ada kemudian sekarang diolah menjadi biodiesel ya. Biodiesel yang Biodiesel masih ya. turunannya, industri-industri turunannya alhamdulillah sudah di Bontang. Nah, inilah kita dorong juga alhamdulillah PKT juga sudah mulai membuat industri turunan daripada PKT. Dia sudah membuat lagi kemarin ini ketekan ya untuk industri dan lain semuanya. Ini kan akan menyerap tenaga kerja. Oleh karenanya fokus dari pemerintah selain daripada mungkin mencari aspek potensi lain, misalkan seperti wisata, ya memang kita punya daerah maritim ini potensi wisata sangat bagus di Bontang itu karena wilayah lautnya, pantainya, pulaunya dan lain semuanya. Kalau kita kelola dengan baik juga saya kira selama di packaging dengan baik, saya kira akan meningkatkan pendapatan si daerah di Bontang. Tetapi terlepas dari itu yang paling utama adalah bagaimana menyiapkan sumber daya manusia. Oleh karenanya apa yang kami bisa lakukan di DPB hari ini adalah ketika nanti pemerintahan baru dilantik, kami harus segera mendorong pemerintah dalam pembahasan PJMD
dalam waktu yang tidak lama, kemudian menuangkan visi misinya. Karena visi misi dari pemerintah yang terpilih ini adalah lahir dari sebuah aspirasi masyarakat di Kota Bontang. Lahir daripada keluhan masyarakat Kota Bontang yang memang mengeluh, ibu-ibu mengeluh terkait dengan biaya pendidikan yang mahal. Jadi kita ingin ketika nanti pemerintahan baru dilantik, RPJMD segera dibuat, kita langsung bisa melakukan pergeseran modal perubahan. Kita mau Kota Bontang itu adalah sebagai salah satu pilot project nasional. Kita mau di Kota Bontang itu seluruhnya sudah mulai digitalisasi. Kita mau anak-anak Kota Bontang itu seluruhnya sudah paperless. Kita tidak mau lagi siswa-siswa yang belajar Kota Bontang masih bawa tas, masih bawa buku LKS, masih bawa buku pelajaran, semuanya lewat tab. Ini sudah ada, kita role modelnya, kita sudah simulasikan di sekolah swasta di PT Badak Bidatra dan ini berhasil. Nah, kita mau nanti semua SD, SMP yang menjadi tanggung jawab daripada pemerintah Kota Bontang itu semuanya diberi tab. Jadi semua karena nanti program Kemendikbud ini adalah AI dan decoding, semua IAU decoding. Nah, kita mau itu semua lewat tab, anak-anak belajar lewat tab sehingga tidak lagi bawa tas. Kemudian yang kedua, kita juga seluruh papan-papan tulis ini semuanya interaktif digital. Kita mau seperti arahan Pak Presiden. Nah, kemudian anak-anak SD, SMP itu kita kasih semua apalagi kartu Bontang Pintar dengan uang 1 juta dan 2 juta tiap tahunnya kepada. Nah, ini harapannya adalah supaya benar-benar anak-anak ini bisa termotivasi, orang tuanya juga tidak ada menjadi beban buat anak-anaknya lagi nanti ke depannya, sehingga kualitas dan indeks pembangunan manusia di Kota Bontang itu semakin baik. Tapi inilah nanti yang kita harapkan supaya orang-orang ini ketika memiliki kompetensi, sertifikasi dan lain semua seperti sampaikan Ida Heri tadi, dilatih di apa semua di perusahaan di BRK, orang-orang ini nanti yang mengisi, salah satu syaratnya untuk mengisi di perusahaan-perusahaan nanti yang saat ini sedang progres pembangunannya di PKT atau ada investor lain yang membangun industri-industri turunan seperti untuk hilirisasi dan lain semuanya yang ada di Kota Bontang. Jadi itu yang kami buatkan, sehingga kita juga mau buat perda, Pak. Kita ada perda, DPRD ini adalah perda tenaga kerja. Kita sudah membuat 70% itu harus tenaga Bontang. Orang Bontang, Orang lokal dari Kota Bontang ya, berKTP 30%. Bontang ya, 30% barang itu salah satu bentuk proteksi dan Oke. perjuangan kami terhadap masyarakat Bontang. Nah, iya. Itu dia, Pak. Perda yang penting gitu kan. Jadi jangan beranggapan bahwa dewan tuh taunya bahas anggaran-anggaran aja gitu kan, Pak, ya. Tapi ya juga membahas perda, pengawasan juga gitu, Pak. Nah, satu lagi nih, Pak, ini yang menarik ini. Kita sudah ada IKN, Pak, ini, Pak, di Penajam ya, di Penajam Pasir Utara. Bontang dengan Penajam itu kan jaraknya juga tidak terlalu jauh, Pak. Nah, kesiapan kita ini sebenarnya Kota Bontang untuk menopang IKN ini seperti apa, Pak? Apakah juga perbaikan infrastruktur itu menjadi fokus perhatian dari pemerintah kita? Ya termasuk DPRD juga mengenjot nih bagaimana jalan juga harus lebih bagus ya. Salah satu contoh saya pernah dari, hampir tidak sampai Bontang sih, Pak, dari Samarinda ke pertengahan di mana kah itu, dulu jalannya rusak sekali, Pak, itu tahun 2008 ya. Nah, saya nggak tahu sekarang tuh bagaimana. Nah, apakah, upaya pemerintah dalam perbaikan infrastruktur jalanan untuk menopang IKN ini sudah dilakukan secara, maksimal juga sebenarnya sih, Pak? Ya, jadi untuk sebagai daerah penyangga saya kira ini perlu kolaborasi dan sinergi dari beberapa daerah ya, karena memang Penajam ini berada di ujung ya sebelah selatan, kemudian ada Samarinda, di situ perlu memang apalagi namanya kolaborasi dengan pemerintah provinsi, kemudian dari Samarinda ke Bontang itu ada namanya kita melewati jalan nasional, kemudian jalan provinsi dan lain semuanya. Ya ini perlu kolaborasi, koordinasi yang baik, komunikasi yang baik sehingga percepatan pembangunan yang khususnya untuk jalan-jalan industri, jalan utama dan jalan produksi ini bisa segera terselesaikan sehingga potensi masyarakat yang ada di KF untuk jalan-jalan ke Bontang untuk bisa dengan mudah aksesnya didapat dan nyaman. Kemudian juga potensi bisnis dari Bontang pada IKN juga bisa dengan mudah jalan-jalan produksi ini nanti bisa dilalui oleh para pelaku bisnis. Kita tidak usah ambil contoh terlalu jauh. Ketika nanti IKN ini benar-benar berfungsi, Pak, otomatis seluruh tenaga kerja, seluruh pegawai ASN dan pejabat ini kita bicara dari sektor konsumsinya saja. Bontang ini adalah salah satu daerah yang sangat potensi dalam hal maritim. Kita memiliki kondisi geografis utamanya kondisi alur laut yang sangat baik dari Selat Makassar sehingga potensi ikan, kemudian kondisi Perikanan laut ya, perikanan jadi itu utama. sangat-sangat potensi di Kota Bontang dan saya kira kalau di Bontang ini nanti bisa menjadi supplier utama bagi IKN dalam hal distribusi ikannya. Nah, tapi itu bisa terjadi kalau memang jalan ini sudah bagus. Jadi saya kira kalau jalanan sudah dibenarin, kemudian apalagi namanya kita bisa benahi secara baik manajemen daripada apalagi namanya sektor perikanan di Kota Bontang ini bisa menjadi salah satu
penopang untuk, IKN nantinya ke depan. Oke, baik, terima kasih. Ini bapak-bapak nih kayaknya sudah hafal mati tentang Kota Bontang nih ya. Jadi apa yang harus dilakukan sudah tahu semua gitu ya, udah jago semua nih. Ini Bang Faiz nggak niat jadi calon wali kota ini Bang Faiz ya. Aduh, siapa tahu 5 tahun lagi karena ngomongnya udah luar biasa potensi. Iya, potensi calon wali kota ini sebenarnya. Atau nanti 5 tahun lagi ya mungkin ya Pak ya. Atau bapak-bapak ini mendampingi Bang Faiz nih maju sebagai calon gitu ya. Kami yang Oke. dorong, Ah? kami yang dorong. Oh, bapak-bapak yang dorong ya? Iya, nanti kita kawal sama-sama lah, Pak, ya. Oke, baik. Mungkin sekian dulu, Pak, ya, untuk, kebersamaan kita luar biasa. Saya pengen lama-lama, sekali ngobrol sama bapak-bapak, cuman waktu juga yang, tidak cukup ya, karena, durasi juga takutnya nanti, kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Entar Abang kemarin belum sampai Bontang kan? Sampai Bontang, nah nanti kalau ke sana lagi harus digas sampai Bontang. Betul sekali, ya nanti ditemani sama inilah owner sama bapak, direktur untuk ke, Bontang nanti ya. Luar biasa terima kasih, Bang Faiz, kita nggak sempat-sempat ngobrol hobi nih ya dan kegiatan-kegiatan di luar. Saya yakin bapak-bapak sebagai anggota dewan juga perlu refreshing, di tengah banyak aspirasi yang harus ditampung, melakukan rapat, itu ya kita nanti lain kali lah ngobrol-ngobrol santainya gitu kan, Pak. Ya, Bang Heri terima kasih, Pak Ubay terima kasih, Bang Roni juga terima kasih, dan nanti mudah-mudahan bisa sering-sering ke studio kami di, Siap, Borneo Ubay. TV. Jalan-jalan ke Bontang juga. Iya siap siap nanti. Sekarang mudah kalau jalan ke kota bisa lewat darat. Oh darat, udara, apalagi ada tol ya, tol dari Balikpapan Samarinda. Iya ya siap, nanti saya diajak sama Pak Dirut saja, atau diajak sama Mbak Mbak Widya ya, oke. Baik pemirsa, demikian, bincang singkat kami di Borneo Inspirasi, dialog inspirasi untuk Anda semua dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Terima kasih, selamat salam sejahtera dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Borneo Inspirasi.